Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, guru PAI di SDN Lontar Baru dan sekaligus mahasiswa PPG Darjat 3 Batch 3 di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan nomor peserta 367370000887. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melakukan praktek mengajar sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kinerja dengan materi yang saya ambil dari kelas 5, yaitu tentang menyayangi anak yatim yang terdapat dalam surat Al-Maun ayat 1-7. Bagaimana prosesnya? Silahkan mengikuti. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Biasa, alhamdulillah ya. Dan marilah kita jaga kesehatan untuk kelancaran belajar kalian. Dan sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang pertama, untuk diberikan kesehatan, kecerdasan, dan kelancaran dalam belajar hari ini. Coba siapkan kainnya, siapa kainnya? Siapkan dulu, siap. Siap. Beri salam. Adelia.
Fatih Nugraha. Hadir. Jana. Hadir. Muhammad Adriansyah. Hadir. Muhammad Hafiz. Hadir. Muhammad Iza. Hadir. Muhammad Rafiq. Hadir. Muhammad Zikma. Hadir. Nada. Hadir. Nian. Kenapa Nian ke sekolah? Raffi. Juga nggak ada. Rasya. Hadir. Ridho. Hadir. Rizwan. Hadir. Siva. Hadir. Zidan. Hadir. Nuri. Hadir. Ibnu. Hadir. Situ Nur Aisyah. Maisara. Haidar. Hadir. Alhamdulillah dari sekian murid yang hadir, yang tidak hadir hanya 2 orang saja. Dan mudah-mudahan besok-besok bisa hadir ya. Sebelum melanjutkan untuk pembelajaran, guru di sini akan menanyakan pembelajaran yang kemarin ya, yaitu mengenai surat Al-Maun. Dan marilah kita baca surat Al-Maun, dibuka halaman 5. Kalian buka masing-masing halaman 5. Sudah siap semuanya? Mari kita baca sama-sama. Terlebih dahulu kita baca ta'awud dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk kalian membaca surat Al-Maun sudah hafal semua dan bisa mengetahui huruf makhrajnya ya, masing-masing pendek dan panjangnya serta hurufnya sudah luar biasa. Kemudian kalian tulis dari surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Silakan kalian persiapkan bukunya masing-masing. Awas, perhatikan tulisannya, jangan sampai ada yang tertinggal satu huruf. Dan juga tanda bacanya, wakofnya ya. Karena itu menunjukkan bahwa kalian benar-benar sudah memahami dan bisa mengartikan lafaz Al-Maun. pulpennya habis.
silakan maju ke depan untuk membaca. Awas, jangan semua, satu-satu. Ya, coba. sudah menghafal dan bisa menghafal surat Al-Maun dari ayat 1 sampai 7. Kemudian guru-guru di sini mau nanya atau mempersilahkan siapa di antara kalian yang mengetahui sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun. Ayo, bisa? Coba, guru pengen tahu apa sebab-sebabnya diturunkan surat Al-Maun.
alhamdulillah ya. Teman kalian berarti sudah sanggup menceritakan tentang sebab-sebab diturunkannya surat Al-Ma'un. Dan setelah tahu sebabnya, apa isi dari surat Al-Ma'un itu tersebut? Yo, siapa di antara kalian yang tahu? Yo, maju, rapid. Apa yang terkandung dari isi pesan surat Al-Ma'un? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi pokok surat Al-Ma'un. Orang yang sholat dan jangan menyanyiakanlah anak yatim. Juga jangan menghardik anak yatim dan jangan berbuat riya. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan ria? Apa? Sombong. Ria adalah pamer. Awas, ria dengan sombong beda ya. Kalau ria, apa yang dia punya dipamerkannya? Ih, saya punya ini, saya punya gelang ya. Itu namanya ria. Kalau sombong, disapa orang dia tidak menyaut. Itu namanya sombong. Awas, perbedaan dari ria dan sombong ya. Jadi kesimpulan dari ayat tersebut, pertama, kita tidak boleh ria. Yang kedua, kita harus menyayangi anak yatim, memberi makan fakir miskin ya. Karena di dalam rezeki kita terdapat milik orang lain. Jadi kita juga harus menyumbang atau memberikan sedikit harta kita kepada yang berhak. Ya, terima kasih. Setelah kalian mengetahui apa itu surat Al-Ma'un, terus di manakah surat Al-Ma'un diturunkan? Ya, dengan kejadian yang luar biasa, akhirnya Allah menurunkannya surat Al-Ma'un agar kita sebagai manusia senantiasa tidak selalu berbuat ria, tidak mau tidak mau menyisihkan sebagian harta kalian, apalagi sampai menghardik, mencaci maki anak ya. Nah, setelah kalian mempelajari surat Al-Ma'un, ibu akan bertanya apa saja yang ada di kandungan surat Al-Ma'un. Alhamdulillah, setelah kalian mengetahui apa itu surat Al-Ma'un, di mana diturunkan, terus apa sebabnya dan apa isi pokok dari surat Al-Ma'un, sekarang Bu Guru minta kalian untuk menulis di papan tulis secara hiblah. Apa kalian tahu apa itu? Menulis apa yang diucapkan Bu Ustaz ya, dengan menggunakan huruf hijaiyah bersambung. Siapa yang sanggup? Silakan. Yuk, silakan Maisara. Siti Nur. Maaf, Bu Guru lupa. Yuk, silakan. Tulis ayat pertama dari surat Al-Ma'un. Perhatikan semua. Yang bunyinya Aro'aitan ladzi yukadzib
miskin, tidak boleh menghadiri anak yatim. Coba yang lainnya, siapa yang tahu? Kejadian apa yang menyebabkan surat Al-Maun itu diturunkan? Ya, sebab dari ayat Al-Quran mengenai surat Al-Maun itu karena ada sahabat Nabi yang pada saat itu lagi masak, boleh dikatakan ya, atau memiliki makanan, dan ada datang seorang anak yatim meminta tetapi tidak dikasih. Lalu turunlah ayat itu bahwa anak yatim itu harus dikasih, diberi santunan, diberi kasih sayang ya. Jadi seperti itu. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan di dalam anak yatim? Apa saja? Ya, memberikan nafkah, mengasuh, membimbing ya. Itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sudah kalian pahami mengenai surat Al-Maun ini? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Tidak ada, sudah paham semua? Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah belajar tentang surat Al-Maun dan kalian juga sudah memahami apa isi dari surat Al-Maun, sudah bisa membaca dan menghafal, kemudian mengetahui sebab atau isi pokok dari surat Al-Maun tersebut. Dan marilah kita tutup pelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Dan untuk selanjutnya, Ibu ngasih kalian PR ya. Tulis apa sebab-sebab kejadian berikut dengan ayatnya masing-masing. Dan akhirnya Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan baca assalam.